untuk gimana sih caranya untuk ya kita mulai sedikit bahas ya, sedikit-sedikit kita mulai bahas diskusi-diskusi yang tadi sudah yang kemarin mungkinnya sudah kita bahas tentang gimana sih caranya untuk dapetin tim yang pertama, yang tim yang mau tumbuh, terus juga tim yang cocok dari segi value, dari segi terus juga karakter, terus juga dari skill dan pengalaman itu kita bahas di sini bareng-bareng. Atau mungkin di sini ada yang mau sharing dulu sebelum nanti akan dibahas oleh Dokter Yusuf dari permasalahan-permasalahan atau mungkin case-case yang kemarin sudah didiskusikan di grup, boleh ya teman-teman. Kita ngobrol dulu aja sebelum nanti Dokter Yusuf memberikan materi pada malam hari ini. Karena seperti yang kita tahu ya teman-teman, kadang nyari tim yang cocok itu susah-susah gampang, seperti nyari ini ya, nyari apa ya, bisa dibilang nyari jarum dalam jerami enggak juga, tapi memang benar sesusah-susah gampang gitu. Kadang kita udah cocok nih sama kandidatnya, kandidatnya kurang cocok, ataupun sebaliknya kadang kita kandidatnya udah oke tapi kitanya kurang cocok seperti itu. Atau mungkin kadang-kadang nih kita udah join, udah masuk nih timnya, oh ternyata setelah onboarding ada beberapa yang memang apa namanya ya, ketidakcocokan nih di tengah-tengah. Nah, nanti kita cari tahu ini tuh harus seperti apa sih penyelesaiannya. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa kita tuh selalu ingin mendapatkan tim yang solid, tim yang tumbuh, tim yang berkontribusi baik untuk perusahaan dan juga timnya seperti itu. Makanya kita bahas mulai dari proses awalnya dulu, hiring. Boleh mungkin ada yang mau sharing-sharing dulu juga, atau mungkin ada yang lagi uh, di kliniknya lagi gini nih, atau mungkin saya tuh susah nyari kandidat atau mungkin nyari tim, susahnya di bagian mananya nih, atau apa yang sering menjadi ketidakcocokan, boleh ya. Bisa di kolom komentar atau mungkin open mic juga seperti itu. Nih, kita mulai absen lagi ya sebelum ke materi. Tadi udah ada dari Sumedang, Kak Gilar, terus ada juga Kak Rashidah Fikri dari Bandung, ada Kak Julia dari Bogor, Kak Nabila dari Cipanas. Wah, beragam ya, teman-teman. Ayo, ada lagi? Dari mana lagi nih yang sudah bergabung sebelum nanti sebentar lagi materinya akan kita mulai? Kita absen-absen dulu, siapa tahu nanti kita bisa main bareng-bareng ya, lagi ke Sumedang, bisa main nih ke Kak Gilar, terus juga lagi ke Bogor juga bisa main, terus lagi ke Bandung juga bisa. Nah, Kak Julia ya ke Bogor. Terus Cimahi hadir Kak Revaldo. Halo Kak Revaldo, selamat bergabung. Wah, Cimahi ya. Cimahi masih Bandung kan ya? Seperti itu. Sip, boleh deh nanti kita kapan-kapan kalau lagi main bisa ke Cimahi lagi main, bisa mampir ya Kak Revaldo ya. Hayui dari Cianjur. Wah, Cianjur. Sama nih, Cianjur juga punya tauco yang terkenal. Sip. Sambil menunggu ya teman-teman, menunggu Dokter Yusuf yang sedang bersiap-siap. Yuk boleh siapapun yang mau sharing atau yang mau bertanya atau mungkin sudah mempersiapkan pertanyaan, boleh banget dimulai dari sekarang ya. Catat apa sih yang mau yang mau didiskusikan pada malam hari ini. Karena kita belajar bareng-bareng, kita tumbuh bareng-bareng ya di sini teman-teman. Jadi mungkin nanti ada yang mau cerita juga suka dukanya proses hiring seperti apa, boleh banget. Karena itu tadi kadang si proses hiring ini tuh agak cukup sedikit tricky ya teman-teman. Susah-susah gampang, ada susahnya, ada gampangnya juga. Jadi 50-50. Cuma memang tricky di sini kita harus benar-benar pintar memilih bagaimana cari kandidat yang sesuai seperti itu. Sip. Yuk, boleh yang sudah bergabung, rekan-rekan semua di sini bisa juga share ya ke teman-temannya, ke timnya, atau mungkin ke kolega-kolega. Sharing bareng yang punya permasalahan. Tentunya hari ini akan diberikan, kita akan bahas materi yang akan diberikan oleh Dr. Yusuf, Dok Cup, yang sudah bergabung pada malam ini dan masih prepare nih untuk mempersiapkan materi yang akan kita bahas. Seperti itu. Banyak ya teman-teman kemarin di grup juga ininya beberapa permasalahan-permasalahan yang memang sedang dialami. Terus juga mungkin yang salah satunya kita udah nih kadang-kadang kita udah dapat kandidat yang oke, terus udah kita training juga, udah jadi pinter, tiba-tiba resign orangnya. Nah, itu tuh seperti apa? Nanti kita bahas bareng-bareng. Karena kan yang sudah dibahas juga ya oleh Dokter Yusuf bahwa di sini tuh kita bukan hanya membahas atau berbicara tentang SDM-nya saja, tentang orangnya aja, bisa jadi sistemnya nih
sistem di dalamnya yang masih memang kurang mendukung. Makanya kita lihat dari berbagai sisi, dari sisi personal, karyawannya atau kandidatnya, atau mungkin dari sisi internal manajemen seperti itu. Karena ya memang ada beberapa faktor ya teman-teman untuk kenapa sih permasalahan SDM di klinik itu cukup bisa dibilang masalahnya masih sama dan terus berulang, di mana kita udah gonta-ganti orang tapi masih gitu-gitu aja gitu permasalahan. Nah, kita bahas bareng-bareng ya, utamanya tentang SDM. Halo Dokter Yusuf, selamat malam sudah bergabung. Malam Kang Indra, mohon Gimana maaf dok? Sehat agak dok? telat. Alhamdulillah. Kang Indra gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga dok. Wah, lama ya dok kemarin diskusi di grup juga ternyata nih teman-teman juga punya permasalahan yang sama yang insya Allah akan kita diskusikan malam ini ya dok ya. Ya, memang kalau bahas terkait orang, terkait SDM itu Hmm, gak ada habisnya Kang Indra. Jadi betul, permasalahan di klinik, di mana aja sih sebetulnya? Sebenarnya nggak, bukan hanya di bisnis kesehatan ya, bukan hanya di klinik, di rumah sakit, betul, di bisnis apapun yang ya orang, permasalahannya orang. Jadi ada ada beberapa mentor saya bilang sebetulnya kalau kita sudah menyelesaikan permasalahan orang, sebetulnya 70%, 80% permasalahan di bisnis kita udah selesai sebetulnya. Jadi ya dua aja, Kang Indra, orang dan layanan atau operasional ya, sistem ya, itu aja. Jadi itu betul. makanya agak menarik sih diskusi terkait masalah tim, masalah orang, masalah SDM. Gitu Kang Indra. Iya, karena sistemnya juga kadang berubah-ubah ya dok ya. Betul. Naik turun nih, yang agak susah itu kalau misalnya udah turun terus harus dinaikin lagi itu agak butuh effort juga ya dok ya. Jadi memang akan ada Ya, berhentinya nih untuk ngomongin masalah SDM. Gimana dok? Sudah siap untuk hari ini dok? Untuk sharing hari ini? ya insya Allah. Yuk kita apa namanya sharing-sharing. Teman-teman sebelum mulai ada yang mau apa namanya ditanyakan nggak atau didiskusikan nggak? Yang tadi ya, yang apa namanya yang pertanyaan kemarin, teman-teman ada Betul. yang mau ini nggak? Ada yang mau jawab nggak? Ini sambil sambil nunggu teman-teman yang lain ya, yang Indra. Betul, sambil menunggu nih yang masih mau bergabung, yang mungkin lagi siap-siap ya dok ya, kita sharing Ya, dulu sebelum nanti kita bahas di sesinya ya dok. ya. Gimana teman-teman? Pertanyaan kemarin apa, Kang Indra? Kemarin tentang katanya dok nih, kita kan udah dapat ya kandidatnya, udah di training juga salah satunya, terus tiba-tiba udah pinter, si kandidatnya malah resign katanya dok gitu. Itu salah satu case yang kemarin dibahas ya dok ya. Iya. Oke, kita mulai aja ya, Kang Indra ya. Baik, silakan dok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kita berjumpa lagi di Free Zoominar Mentoring Clinic, tempat kita sharing-sharing, kita berbagi, kita belajar bareng, tumbuh bareng di sini, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya dalam ya berbagi ini setiap Rabu malam ya. Sementara 2 minggu sekali dulu, nanti bisa apa tahu bisa seminggu sekali kita gantian dengan saya, dengan Teh Yuli, Dokter Rahman, dan ataupun rekan-rekan yang lain. Oke, teman-teman, perkenalkan buat yang baru bergabung, baru kenal, selamat malam, saya Dokter Yusuf. Saya membangun mentor klinik ini memang karena rasanya menjalankan klinik ataupun menjalankan apa ya bisnis di kesehatan, tahu rasanya ya bagaimana capeknya ya menjalankan klinik itu, bagaimana lelahnya. Jadi saya bangun ini bukan hanya kan dari apa ya, dari teori ataupun sebagai seorang konsultan, tapi dari rasa capeknya itu, dari rasa kelelahan itu ya teman-teman ya. Jadi sebagai seorang dokter, sebagai seorang owner klinik, pernah di fase klinik jalan, pasien rame, pasien ada, tim pun lengkap, tapi kepala ini nggak pernah benar-benar istirahat. Jadi mikir terus.
Bahkan saat-saat kita libur pun, saat kita lagi seminar pun, masih aja diganggu oleh tim kita. Masih mikir persoalan-persoalan di klinik kita. Jadi makin berkembang klinik kita, justru sebetulnya masalahnya makin kompleks. Timnya makin banyak, keputusannya makin makin berat. Banyak yang harus dipertimbangkan-pertimbangan untuk mengambil keputusannya makin banyak. Dan saya pikir sama ya teman-teman ya. Saya mulai sadar bahwa kliniknya tumbuh itu, tapi kalau kitanya waktu itu saya nggak bertumbuh sebagai seorang leadernya ya, harus bertumbuh ya. Kliniknya tumbuh ya, kitanya sebagai seorang leadernya, sebagai owner di pemilik di kliniknya harus bertumbuh juga. Ya sadarlah saya sadar teman-teman bahwa memang ternyata jauh ya antara saya seorang dokter, ilmu medis saya jauh dengan ilmu manajerial, ilmu bagaimana kita mengembangkan klinik kita, bagaimana menumbuhkan klinik kita. Jadi jarang masalah klinik itu jarang masalah medis. Bukan juga masalah alat yang canggih-canggih ya, USG, layanan yang ataupun bangunan megah. Kalau teman-teman lihat bangunan klinik keluarga, megah ya, kayaknya pengen kayak klinik keluarga, bertingkat-tingkat. Bukan juga masalah perizinan. Teman-teman lagi pusing masalah perizinan, bukan juga. Tapi hampir selalu pertama adalah masalah cara berpikirnya kita ya, mindsetnya kita, cara organisasi yang ini kita bangun, klinik kita ini kita bangun, dan cara manusia di dalamnya diperlakukan. Yang saya bilang tadi ya, bahwa hampir 60-70%, bahkan 80% permasalahan itu terkait tim, terkait orang, dan terkait layanan. Nah, pada satu titik kita, ya saya ya mikir ya teman-teman ya, kadang-kadang ngahuleng lah kalau orang orang Sunda bilang ngahuleng, mikir apa sih yang saya harus ciptakan ya, sistem apa yang saya harus ciptakan yang membuat ya tim kita bertumbuh ya, tim kita, klinik kita bertumbuh. Kemudian saya pelan-pelan membenahi orangnya dulu ya, membenahi orangnya, tapi bukan hanya orangnya tetapi sistemnya ya teman-teman ya, sistemnya. Kemudian bukan ramenya aja tetapi juga cara membangun organisasinya, bukan sekedar kita bikin SOP, akreditasi di atas kertas, tapi juga cara supaya ekosistemnya, kerjanya, hubungan satu sama lainnya lebih nyaman. Ya dengan begitu pelan-pelan ya alhamdulillah klinik mulai rapi, dibantu teman-teman termasuk Kang Indra juga lebih hidup, ekosistem lebih hidup, tim pun lebih mandiri, nggak capek teman-teman, ya nggak kitanya nggak selalu digangguin sama teman-teman ya, sehingga saya bisa mengembangkan ataupun bisa memikirkan hal-hal yang lainnya. Bukan berarti nggak ada masalah ya, pasti namanya hidup, masih kita bernapas Kang Indra, pasti ya masalah, tapi dengan masalah itu kita makin bertumbuh ya teman-teman, makin berkembang, makin tumbuh. Tapi saya nggak, sekarang kalau ada masalah pun nggak reaktif ya, nggak merasa sendirian kayak waktu dulu ya. Jadi kita ya bareng-bareng, dan saya rasa banyak teman-teman para owner mengalami hal yang sama ya. Makanya saya juga banyak bertemu, banyak dicurhatin. Barusan pun tadi siang juga ketemu sama owner klinik di Cianjur, di kafe Cianjur, frekuensi. Gitu, banyak dicurhatin, banyak yang datang ke klinik, pengen belajar. Rata-rata hampir sama, polanya hampir selalu sama. Capek, tapi nggak punya temen ya, nggak punya temen sharing, nggak berani cerita. Ya istilahnya gini lah, owner kan posisi tertinggi ya. Masa dia cerita curhat sama timnya terkait kondisi kliniknya, kondisi keuangannya, kan nggak. Dan klinik jalan, rame, pasien ada, hidup. Tapi kok rasanya makin berat ya.
pengen scale up, pengen naik kelas, pengen naik level, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, disitulah kami teman-teman di Mentor Clinic hadir di sini bukan sebagai konsultan ya, walaupun bukan yang sok tahu teman-teman ya, tapi sebagai teman seperjalanan ya, teman yang sudah lebih dulu jatuh bangunnya rasanya seperti apa sudah tahu ya. Perjalanan klinik keluarga kan sudah berjalan teman-teman ya. Nah, kami meyakini teman-teman di Mentor Klinik ini satu teman-teman, klinik ini nggak akan lebih dewasa dari ownernya. Jadi kita pun harus bertumbuh, dan saya sangat menghargai teman-teman yang hadir di sini. Kan ini salah satu teman-teman ya pengen kita belajar bareng-bareng, pasti kitanya belajar, ownernya bertumbuh, klinik pun akan bertumbuh. Dan sistem ini tidak akan hidup tanpa adanya culture. Makanya culture itu harus dibentuk, dan culture ini adalah value-nya kita sebagai ownernya. Kita harus tegas dalam membuat decision making, dan tim pun harus tidak akan muncul ownership-nya. Ini salah satu keluhan dari teman-teman ya Kang Indra ya. Lo pengen supaya ownership punya, nggak usah disuruh-suruh terus, nggak ada inisiatif. Keluhan itu sering muncul di yang datang ke saya, tapi ya kalau nggak kita ngasih arahan, ngasih arah ya yang jelas, mereka nggak ada arah yang jelas juga. Oleh karena itu teman-teman, thank you sudah membersamai kami. Kita hadir untuk itu, untuk membantu teman-teman naik level. Jadi bukan sebagai, kalau istilah saya, pemadam kebakaran yang Kang Indra ya, pemadam masalah, tapi sebagai seorang leader sebuah organisasi. Gitu Kang Indra. Dan sebaik lagi teman-teman, banyak owner klinik datang, cerita, sharing-sharing masalah. Salah satunya adalah masalah orang, masalah kita bagaimana membuat sebuah rekrutmen teman-teman ya. Oke, coba saya sedikit share screen ya Kang Indra. Boleh dok, silahkan. Teman-teman, udah kelihatan? Sudah dok. Oke, ntar ya. Oke. Pakai iPad, jadi laptopnya agak lemot tadi, jadi agak sedikit bermasalah Kang Indra. Ya, udah ada ya Kang? Sudah Oke, dok, aman. ini adalah saya ngambil judul yang sering ya, kenapa sih masalah SDM terus berulang, padahal orang biasanya kalau ada masalah, saya dulu pun sama seperti itu ya teman-teman ya, ganti. Tapi kalau orangnya diganti kok masalahnya masih sama ya. Oke, teman-teman, ini saya banyak dicurhatin ya, teman-teman banyak datang ke klinik ataupun lewat konsultasi private, one on one, lewat mentoring juga. Banyak yang datang ke kita, ke klinik, datang curhat mengenai masalah tim, masalah orangnya, masalah SDM-nya. Capek, masih mengulang cerita yang sama ya teman-teman ya. Mengelola tim, mengelola SDM-nya. Sudah rekrut, sudah hiring, dididik, dilatih, seperti Kang Indra sampaikan tadi ya, di training. Setelah itu kabur, keluar. Baru sebulan, udah keluar. Rata-rata keluhannya terkait, apa memang begitu anak-anak sekarang ya dok? Ya belum tentu juga ya teman-teman ya. Ya saya balik bertanya, mungkin teman-teman bisa sharing di open cam, mau raise hand juga, ataupun di chat juga. Teman-teman, dalam setahun, saya pengen teman-teman jujur ya, dalam 1 tahun ini, ataupun 2 tahun lah ya, kita keluar masuknya tim kita atau mengganti orang, udah berapa kali sih, tapi masalahnya itu-itu aja gitu loh. Berapa kali dalam setahun atau 2 tahun terakhir ini kita ganti orang, tapi masalahnya masih, ternyata kok masalah itu-itu aja, sudah ganti orang kok masalah itu-itu aja.
Boleh, ya boleh di kolom chat ataupun mau raise hand juga boleh ya dok ya, sharing apa kuantitasnya ya dok ya. Ya, silakan teman-teman. Awalnya kita pun berpikir ya, mungkin orangnya nggak cocok dok. Kemudian ya kita ganti, mungkin nggak cocok kalau istilahnya orang dulu, dia nggak cocok di air dok, cocoknya di api gitu loh. Jadi masuk masuk termasuk dia nggak cocok di air, di api cocoknya, nggak cocok di air tapi di tanah dia. Tapi kalau udah diganti ya kok anehnya keluhannya masih muncul aja, mirip-mirip aja ya, konfliknya yang terjadi mirip aja juga, dan rasanya kita sebagai owner juga ya mirip gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya berubah, apa benar masalahnya masalah orang gitu loh, setelah diganti kok masih masih muncul ya. Bisa kita kan kalau ganti orang Kang Indra sama dengan Kang Indra alami ya, habis ganti orang, orang baru semangat baru nih, tapi Betul. orang-orang ini kadang-kadang nggak ada pendampingnya, nggak di training, sehingga bingung, dia pasif, akhirnya karena nggak ada kejelasan, ya mungkin capek juga disuruh-suruh terus, akhirnya resign. Kadang-kadang kita sebagai ownernya pun ikut ikut turun tangan ya, ya. Jadi makin capek, makin riweh gitu loh ya kalau bahasa bahasa Sundanya ya. Oke, teman-teman. Nah, ini hasil pola umum masalahnya rata-rata ya teman-teman ya. Masalah di tim ya. Ini hasil pengamatan kita dan hasil survei dari beberapa kemarin yang ikut mentoring circle juga, dan permasalahannya sama ya. Orang orang lama keluar, kemudian kita ganti nih sama orang baru yang masuk nih. Ganti orang baru, ya ternyata sama, orang baru masuk juga masalahnya masih tetap sama ya teman-teman ya. Ya, jadi polanya rata-rata seperti itu, berulang ya teman-teman. Rata-rata berulang. Masalahnya tetap masih sama gitu teman. Atau sama nih keluhan dari beberapa teman-teman kemarin yang ikut mentoring circle juga. Yang rajin justru dimanfaatkan. Makin rajin juga, akhirnya dia komplain, kok nggak adil katanya. Dia makin-makin berat, sedangkan yang santai-santai, nggak banyak beban, kok nggak dikasih tugas, padahal mungkin lebih senior, lebih jago, tapi kok justru saya yang lebih sering sering kasih, padahal pendapatannya sama gitu loh, tapi kok beban saya lebih lebih berat. Atau ini, nah ini yang bermasalah kerasa kebal, biasanya senior, yang tadi ya seperti yang dibahas di grup tadi ya, ataupun orang-orang yang dalam tanda kutip dekat sama owner, ataupun yang paling berat ini saudara. Nah ini paling berat, dia ngerasa kebal, jadi seenaknya aja, jadwal seenaknya, datang seenaknya, dia walaupun sama-sama jobnya sama tapi dia pengen enaknya sendiri, jadi rasanya seperti kebal padahal dia yang paling bermasalah. Atau ya tadi ya, ownernya capek karena timnya nggak bisa menyelesaikan sendiri, akhirnya dia turun tangan, lama-lama ya sama capek juga. Nah, sama ini timnya jalan kalau kita ada nih, tapi kalau begitu kita nggak ada, kayak monyet nggak ada pawangnya, wah kemana-mana, seenaknya sendiri. Jadi kalau jalan kalau diawasi, tapi kalau begitu nggak ada diawasi, kita nggak ada, ya nggak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita perintahkan ya. Kalau ditanya baru jalan, kalau disuruh baru jalan. Jadi kesimpulannya adalah rata-rata nih hiringnya salah nih katanya, memilih orangnya nggak tepat. Padahal itu menurut menurut saya itu baru gejala teman-teman ya. Nah, kadang-kadang kita cepat ya, terlalu cepat hiring ini dijadikan kambing hitam. Padahal orang baru selalu masuk, tapi sistemnya nggak kita rubah. Cara-cara lamanya nggak kita, masih cara kerjanya masih yang lama gitu loh.
Jadi hiring sering kita jadikan kambing hitam. Jadi sebetulnya ya itu dia, sistemnya nggak kita rubah, baik itu SOP-nya, onboarding-nya, perekrutannya, nggak nggak kita rubah, sehingga ya masih aja walaupun orang baru, ekosistemnya, budayanya masih lama, jadi nggak akan ada perubahan teman-teman. Yang kedua teman-teman, biasanya ya sistemnya nggak pernah ikut di apa namanya, direkrut atau di refresh, dibentuk lagi ya. Kita menyalahkan orang lebih lebih cepat ya, padahal kesalahan utamanya mungkin ya cara cara merekrutnya, cara interviewnya, cara hiring prosesnya. Yang terjadi di kami biasanya seperti ini teman-teman. Merasa kekurangan orang terus, pasien makin banyak, merasa kurang terus orang, kok kurang terus, merasa kebutuhan, tapi rekrut tanpa ada analisa job desk-nya apa yang tadi ya, kejelasan terkait job desk, terkait beban kerjanya seperti apa. Jadi karena berpikirnya rekrut aja, merasa urgent gitu loh. Nah, kesalahan berpikir yang sering terjadi ini teman-teman ya. Ya tadi, nyalahkan, beda sekarang zamannya, mental anak-anak sekarang udah beda dengan zaman kita dulu. Atau Gen Z-nya nggak tahan tekanan nih gitu loh. Nah, belum ketemu orang yang tepat aja. Nah, ini sebetulnya kesalahan umum dalam kita merekrut tim teman-teman ya. Pertama ya tadi ya, karena merasa urgent, kebutuhan di lapangan, nggak ada nggak ada perawat, nggak ada dokter, nggak ada orang pendaftaran, sehingga buru-buru kita akan merekrut mereka. Jadi kadang-kadang asal karena kebutuhan, karena teman-teman di layanan udah teriak-teriak, akhirnya main rekrut aja. Yang kedua ya karena kasihan teman-teman, karena kenal titipan saudara, anaknya temen. Nah ini yang salah satu kesalahan yang terjadi. Makanya di klinik keluarga sebetulnya bukan sangat anti ya, boleh aja karena titipan. Kalau saudara saya memang agak menghindari, ataupun kawan pun agak menghindari. Tetapi dia harus lolos kualifikasi. Nah, fokusnya ke skill, tetapi lupa ke attitude, ke culture-nya yang kita bangun ya. Nah, ini yang bagi saya paling paling utama teman-teman. Interviewnya nggak deep, nggak formalitas, hanya sebagai formalitas, nggak deep, nggak dalam, apalagi yang sebetulnya kunci ya, contoh dokter, ataupun contoh untuk level-level di manajemen, itu betul-betul harus lebih lama teman-teman. Makin panjang proses rekrutmennya, makin panjang interviewnya, sebetulnya makin lebih baik teman-teman. Kemudian nggak jelas ekspektasi kerjanya, kita nggak buat manpowernya, nggak buat man planningnya, nggak kita buat, nggak buat analisanya, job desk-nya nggak jelas, kejelasan dari role-nya, job-nya seperti apa. Kemudian onboarding-nya asal jalan. Onboarding itu probation ataupun biasanya di kita 3 bulan biasanya. Nah ini asal jalan aja tanpa ada pembimbing, ada yang diawasi, betul-betul diawasi betul-betul. Nah kalau memang kesalahan ini orang kita ganti, masalahnya mirip, masalahnya bukan karena CV-nya ataupun karena rekrutmennya, karena wawancaranya, tetapi memang sistem kerjanya harus kita bentuk teman-temannya. Ini yang biasanya di kita ataupun teman-teman para owner klinik yang lakukan teman-teman ya. Nah, kesalahan-kesalahan ini mahal teman-teman ya, sangat-sangat mahal. Bukan cuma gaji, biaya training,
Kita ya tadi ya, kita udah ngelatih, capek-capek ngelatih, udah capek-capek tiba-tiba nggak cocok. Lebih susah teman-teman, lebih bagus kita lama rekrutmennya, proses hiringnya daripada udah masuk kita agak susah ngeluarinya. Terutama masalah attitude, masalah value, masalah kultur. Nah, yang paling penting sebetulnya kitanya capek teman-teman. Energi kitanya habis. Ya karena pusing ya, masalah drama-dramanya banyak, pusing teman-teman. Terus membuat ekosistem di klinik kita, culture-nya jadi ya tadi saling salah-salahan, gontok-gontokan, berantem. Akhirnya cara kerjanya nggak sama, culture-nya nggak sama. Dampaknya kemana? Ke pasien. Ya akhirnya budaya culture-nya akan lama-lama akan rusak teman-teman ya. Nah, memang ini nggak langsung terlihat ya teman-teman. Kerusakan culture budaya ini nggak langsung terlihat, tetapi ini pelan-pelan. Pelan-pelan dan dampaknya, terutama ini pengalaman teman-teman ya, culture ini dampaknya panjang teman-teman. Dampaknya panjang. Dan peran kita sebagai owner ini sangat-sangat penting teman-teman untuk hadir untuk decision making utamanya terkait culture ini. Oleh karena itu, salah rekrut itu kayak gini teman-teman. Kita salah rekrut itu kayak kita memasukkan virus kecil ke sistem, ke tubuh kita. Memang awalnya nggak kerasa teman-teman, tapi pelan-pelan akhirnya melemahkan semuanya. Gitu teman-teman ya. Nah, masalah SDM yang memang nggak bisa, biasanya ini akar-akar permasalahan di SDM di klinik itu pertama adalah, kalau kita ringkas ya, biasanya seperti ini teman-teman. Satu adalah kita merekrut tanpa adanya tadi ya, role clarity. Nggak ada kejelasan dari jobnya. Nggak ada kejelasan terkait tugas-tugasnya, target-targetnya, pekerjaannya apa aja, siapa yang onboarding, yang mendampingi siapa. Dan ini masih kadang-kadang terus berulang. Kita ngerut orang tapi nggak pernah benar jelas yang harus dia selesaikan apa nih. Di part apa yang dia harus selesaikan. Menyelesaikan masalah apa dia datang itu. Nah ini harus jelas teman-teman. Harus jelas. Yang kedua, culture dan attitude-nya nggak disaring. Jadi harus betul-betul culture fit ya teman-teman ya. Kalau skill, knowledge, ini jagonya Kang Indra nih ya. Ya harus kita latih teman-teman. Nah kalau attitude, value, rata-rata karakter, ini rata-rata nggak bisa kita rubah. Nah masalahnya, masalah terbesar di tim klinik itu jarang terkait skill, kompetensi, tapi soal sikap teman-teman ya. Di dalam sebuah ekosistem tadi ya. Rata-rata itu. Kalau masalah skill, knowledge, kompetensi itu bisa, itu sambil belajar teman-teman ya. Kita harus support itu. Dan yang ketiga adalah yang tadi ya, onboardingnya asal jalan aja. Kita harap gini, rata-rata nih ya, para owner klinik berpikirnya gini, orang itu masuk, orang baru masuk, langsung udah paham gitu, belajar, kita nggak usah ngajarin, udah bisa sendiri. Nggak bisa teman-teman. Kalau kita nggak ngejelasin dengan benar, kita nggak ngasih contoh, kita nggak ngasih training, ngajarin, nggak bisa. Jadi kita ubah cara pandang kita teman-teman. Jadi sudut pandang kita ya memang bukan kita masuk, tim kita masuk, kita hiring, kerja, langsung bisa langsung jalan, nggak bisa. Ya memang harus kita latih, kita training, kita ajarin bagaimana caranya, terutama masalah value dan culture-nya di klinik kita. Nah, kapan rekrutmen bisa kerja dengan sehat? Rekrutmen memang perlu teman-teman ya, tapi ya tadi ya, harus didukung oleh sistem. Jadi yang utamanya ya sistemnya itu mulai dari cara rekrutmennya, onboardingnya, trainingnya harus disiapkan dulu teman-teman. Jadi jangan
asal rekrut, tapi harus didukung oleh sistem dan tadi role clarity, harus jelas peran dan ekspektasi kita. Sampaikan maunya kita apa, kita komunikasikan ke dia masuk untuk menyelesaikan masalah apa. Kalau itu nggak jelas, dia kerjanya nggak dikasih tahu, ngapain, mau apa, ya sebagus-bagusnya kita rekrut, dia nggak akan paham sendiri. Kita harus jelaskan maunya kita. Kalau nggak, sebagus-bagusnya dia nggak akan keluar. Dia akan gagal dia. Kalau halus nggak jelas peran dan ekspektasi yang kita seperti apa, teman-teman. Nah, ini bukan masalah trainingnya, teman-teman, tapi butuh memang didampingi pelan-pelan, teman-teman. Harus ada semuanya lah. Siapapun itu butuh didampingi, butuh dipandu, butuh diarahkan. Oke? Nah, teman-teman, ini prinsip dasarnya, teman-teman, ya, untuk smart hearing. Pertama tadi, role clarity sebelum kita rekrut. Jadi sebelum kita merekrut, kita harus ada kejelasan orang yang kita butuhkan ini untuk menyelesaikan masalah apa. Jobnya apa, kebutuhannya apa, yang harus solvekan apa. Masalahnya di mana sih gitu. Orang ini masuk. Nah, jadi dari situ kita tahu nih ekspektasi kita terkait orang yang masuk ini apa nih. Mulai dari attitude-nya, culture-nya, skill-nya, knowledge-nya, kompetensinya, seperti apa. Ini harus jelas, teman-teman, sebelum kita merekrut. Jadi jangan asal ngisi tetapi dari awalnya nggak jelas. Kemudian yang tadi yang saya sampaikan, harus culture fit, teman-teman. Bukan hanya skill. Bukan hanya dia jago, dia pinter hacking, dia pinter punya kompetensi USG, dokternya komunikasinya jago, pinter marketingnya jago, personal brandingnya oke, tetapi attitude-nya nggak oke. Justru ini merusak ekosistem, justru ini merusak culture kita. Jadi harus culture fit. Kalau skill nanti bisa kita latih, teman-teman. Nah, interview harus berbasis perilaku nyata. Jadi interview ini bagi saya salah satu kunci saat kita hiring, teman-teman. Mungkin CV-nya bagus ya. Mungkin dia bikin CV bagus banget. Tapi saat interview, saat dikasih permasalahan di lapangan, walaupun dia punya pengalaman segala macam, ternyata nggak bisa untuk decision making, nggak bisa jadi problem solver. Jadi harus di lapangan, permasalahan di kita apa sih? Kira-kira pandangan dia dengan masalah ini, dia bisa menyelesaikan nggak? Dikasih contoh-contoh permasalahan yang ada di klinik kita. Jadi bukan sekedar CV, teman-teman. Nah, utamanya teman-teman perilakunya dia untuk bagaimana hubungannya dengan tim, bagaimana hubungannya dengan atasan, bagaimana dia memperlakukan pasien. Contoh-contoh dia pernah organisasi apa, sudut pandang dia terhadap A, B, C, terkait macam-macam, teman-teman. Nanti harus jelas kita gali betul-betul, teman-teman, ya, terkait interviewnya harus berbasis terkait perilaku nyata ini. Nah, onboarding, teman-teman, ya, 14 hari pertama ini menentukan hidup matinya orang baru. Kalau istilahnya saya, jadi biasanya 2 minggu, tapi betul-betul kita amati. Tapi biasanya untuk lebih deep-nya lagi, memang rata-rata kita melakukan selama 3 bulan. Dengan catatan, memang harus ada yang mengawasi, ada yang mengontrol, ada yang mengarahkan, ada yang mendampingi, teman-teman. Jadi skill itu bisa dilatih, tapi sikap, attitude, value memang nggak bisa dirubah, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, ini saya nggak jualan, tetapi saya hanya membantu teman-teman kita membuat mentoring circle, jadi pendampingan sesi light, ya. Kalau biasanya kalau saya mentoring itu ke kliniknya,
full pendampingan ke seluruh tim, kita lakukan training banyak dari luar kota karena kebutuhan tempat, biaya dan segala macam, makanya kita membentuk sesi mentoring circle dengan 3-5 klinik, dan ini kita membuat kelas yang sudah berjalan ada terkait kemarin di culture, kemudian di performance management, KPI, dan besok di tanggal 9 kita ada masalah rekrutmen dan selection. Bagaimana sih salah satunya cara hiring yang benar nggak? Karena salah satu kuncinya adalah hiring. Kita lebih baik kita panjang hiringnya daripada sudah masuk kita mau mengeluarkan agak susah. Nah, tanggal 9 kita lakukan Senin kalau nggak salah, tanggal 9 itu kita kasih materi dasar-dasarnya, kemudian di minggu depannya tanggal 16-nya kita diskusi. Kita ada nanti sama Kang Denis dikasih teknis-teknisnya seperti apa, manpower planning, kemudian tadi ya kejelasan role creative, cara wawancara, interviewnya seperti apa. Kita nggak hanya bicara teori teman-teman ya, kita bicara bedah bagaimana sih rekrutmen klinik yang pengalaman kita yang sudah kita kerjakan satu persatu lebih detail, dan kita akan praktek teman-teman, makanya ada sisi diskusi di tanggal 16 ini. Gitu teman-teman, Kang Indra, dari saya, nanti pun ada kelas people development juga untuk kedepannya. Thank you teman-teman. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, Kang Indra. Baik, terima kasih banyak Dok untuk sharing pada malam hari ini. Jadi memang untuk proses hiring sendiri di sini bukan hanya tentang orangnya aja ya Dok ya. Jadi kita harus analisa juga mulai dari culture-nya kita juga, sistemnya juga. Dan yang paling penting adalah clarity ya Dok ya, atau Yes. kejelasan ini orang mau dibawa kemana sih, kandidat ini mau dijadikan apa sih, dan tujuannya di hiring itu kemana. Jadi bukan hanya sekedar urgenitas atau ngelihat kosong aja posisinya, tapi harus tahu dulu apa yang mau diselesaikan dan apa yang harus dilakukan oleh kandidat tersebut ya Dok ya. Oke. Sip. Nih dok, tadi ada pertanyaan dok dari Karashidah Fikri. Dok, izin saya sebagai PJ klinik, di klinik saya orang lama malah sebagian besar gak mau dok kalau disuruh training. Katanya bakal bikin internal team, tapi tetap gak jalan. Diamanahi tugas selain pelayanan juga nggak pernah beres dok. Rapat evaluasi yang datang itu aja. Tapi kalau liwetan atau jalan mah bisa kumpul dok staffnya tanpa dokter-dokternya. Minusnya saya juga hanya 2 kali seminggu ke kliniknya mungkin ya doknya. Gimana dok supaya bisa solid? Ini memang rata-rata permasalahan di banyak klinik ya dok ya. Para senior ya tadi ya saya sampaikan tadi ya, para senior ini justru yang bikin apa namanya fix. Kalau saya bilang fix mindset ya, nggak mau berkembang karena atasnya seniornya nggak mau berkembang, nggak memberi contoh, jadi orang-orang baru pun lihatnya seniornya. Uh, Saran saya pertama ya memang dokter memang harus hadir ya dok, dalam artian harus ada role model. Mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita harus jadi role model, harus hadir, memang harus memberi contoh. Kalau nggak ya tadi senior-seniornya akan jadi contoh, baik itu perawat, baik itu dokter, orang lama yang memberi contoh, akhirnya budayanya di klinik itu adalah budaya seniornya, bukan budaya dari kita sebagai PJ atau sebagai ownernya atau sebagai pengelolanya. Sehingga ya tadi kita membentuk apapun, membentuk kebijakan, membentuk untuk pengembangan klinik kita, untuk kemajuan klinik kita agak susah. Jadi sekedar hanya kerja, datang kerja, layani pasien, setelah itu udah gitu. Tapi untuk memikirkan bagaimana pengembangan klinik ini, bagaimana klinik ini supaya maju, kita tumbuh bareng, ya nggak sampai ke sana gitu dok. Nah ini harus dari kitanya dok ya, dibuat budaya, dan budaya itu adalah, culture itu adalah kita bagaimana kita mengambil keputusan dok. Ya balik lagi dok, kebijakan dari dokter sebagai PJ ataupun dari ownernya seperti apa terkait apa yang akan dibentuk dari kliniknya kita gitu loh. Kalau masalah omset, masalah marketing, itu nanti bagi saya itu nanti kalau di balance scorecard itu ujungnya aja nih dok, finance itu. Tapi yang harus dibenahi adalah culture-nya dulu, budayanya dulu kita benahi, orang-orang kita benahi, kita buat kesepakatan bareng,
seperti apa klinik kita, kemudian ya berubah bareng gitu loh. Kalau yang nggak mau berubah, yang tadi ya seperti nggak mau fix mindset, nggak mau berkembang, nggak mau ikut training segala macam, ya nanti kita buat kesepakatan bagusnya seperti apa. Jadi ibaratkan suatu pohon, Dok, gini aja lah. Kolam ikan kalau ada yang mati ya kita angkat. Pohon ada benalunya supaya pohon itu tumbuh segala macam ya benalunya harus diambil. Kalau di Cipanas banyak tanaman apa ya, wortel misalkan. Wortel kan nggak kelihatan ya Kang Indra ya, hanya ininya aja ya, wortelnya di dalam. Nah, kalau banyak rumput di sekitarnya, wortelnya nggak akan tumbuh besar. Ya rumput-rumputnya harus kita ambil, harus kita buang supaya wortelnya tumbuh juga yang baik gitu. Gitu, Kang Indra? Halo, Kang Indra agak ngelek atau saya ngelek ya? Kedengaran teman-teman? Harus diingatkan berulang kali, Dok. Betul apa kata dokter, bergerak jalan ketika sudah diingatkan, tapi lama-lama seperti terulang lagi, harus selalu ditunjuk, ingatkan lagi dan lain-lain. Padahal masih karyawan lama dan sering dibahas di rapat evaluasi bulanan. Susah ya Dok untuk bisa karyawannya inovatif, apalagi dalam hal marketing. Ketika saya mentok cari ide untuk mengadakan kegiatan inovasi, promo-promo dan lainnya untuk mengembangkan klinik. Mungkin bisa suatu saat nanti ya Dok. Mungkin bisa suatu saat nanti ya Dok. Cuma kita selaku owner harus betul-betul sabar membantu mereka tumbuh. Oke, Kang Indra udah oke? Sudah oke Sinyal? Pak. Sudah. Sorry Pak. Oke, jadi sama juga nih Dok permasalahannya ya. Permasalahannya sebetulnya di awal ya, dari culture-nya dulu dibentuk. Bu Tati atau nggak tahu Dokter Tati juga, eh, kitanya ya, apalagi owner harus punya. Kalau saya membentuk sebuah rumah, ibarat rumah, saya selalu mengkondisikan frameworknya formula klinik itu dari rumah. Rumah itu pondasinya adalah culture. Pondasinya culture, tiang-tiangnya itu ini saling berhubungan satu sama lain. Ada SDM, ada layanan, operasional, ada marketing, ada finance. Atapnya ini, sebuah rumah itu adalah leadership. Jadi, pertama, ya memang ini penyakitnya owner ya, ataupun leader tadi, PJ juga sama. Ya memang kita harus hadir ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan para teman-teman sejawat sekalian, harus hadir, harus memberi contoh, harus menyampaikan apa maunya kita sebagai seorang leader, sebagai seorang owner ke teman-teman. Jadi kalau kita hadir, kita menjadi contoh, teman-teman pasti akan melihat, apalagi kita sering ngobrol dengan mereka, value-value-nya kita apa, pengennya owner itu seperti apa, sampaikan ke mereka. Kemudian kita pun harus memberi contoh, kalau memang contoh terkait bersih-bersih alat, habis tindakan, ya walaupun udah ada SOP, sudah ada aturan, sering dibahas di rapat, kalau perlu kita sebagai leader ya kasih contoh dulu, panggil, yuk bareng-bareng, terus saja. Bentuk itu tiap hari, tiap saat, kalau dibuatkan aturan, dibuatkan SOP, dibuatkan ketegasan. Kalau memang nggak sesuai ya kita sebagai ownernya harus tegas, Bu. Aturannya seperti apa yang nggak sesuai dengan culture, nggak sesuai dengan value, nggak sesuai dengan kesepakatan yang kita sepakati bareng-bareng, ya silakan, Ibu harus tegas. Kalau apalagi sudah merusak ya, senior nggak merusak, apalagi sudah nge-move teman-teman yang lain, ya itu harus diangkat. Kalau sekedar harus disuruh-suruh terus ya, kalau perlu panggil, bicara one on one. Kita bicara dari hati ke hati, sentuh hatinya. Kalau istilah lagunya Ari Lasso gimana Kang Indra? Sentuh dengan hatinya gitu loh. Sentuh hatinya, maunya kita seperti apa, kita rangkul, dan kita support mereka untuk ya mau tumbuh bareng nggak, mau berkembang bareng nggak. Kalau nggak, ayo. Kalau nggak, ya udah. Yang penting dia bisa mengerjakan apa yang menjadi job desk-nya dia, tugasnya dia. Jadi kita nggak capek
nyuruh-nyuruh terus Kang Indra gitu ya. Dan sudah Betul. ketegasan dari kita ya intinya. Itu kan? Betul. Jadi memang intinya adalah kehadiran ya dok ya, Yes. kehadiran, interaksi juga, karena semakin banyaknya interaksi, engagement juga naik, jadi kesadarannya juga mulai tumbuh ya dok ya. Dan yang Yes. paling penting harus selalu diawasi ya dok ya, memang dibimbing biar bisa tumbuh. Nanti ketika memang sudah kuat nih akarnya akan tumbuh dengan sendirinya ya dok ya. Jadi memang agak fair itu untuk mupuknya dulu ya dok ya. Ya. Jadi ini rata-rata Kang Indra ya. Beberapa teman-teman yang minta tolong ke saya, minta tolong didampingi, yang sharing-sharing. Uh, kuncinya di kita sebagai ownernya sih. Yang tadi ya, uh, teman-teman bikin klinik atau punya klinik, tapi kita nggak fokus ke kliniknya kita gitu loh. Ya hanya buat klinik, tapi nggak ditungguin tadi ya. Memang capek teman-teman. Kita ngurus ngurus harus menyempatkan waktu untuk tenaga, waktu, pikiran. Memang ke utamanya ke tim kita. Kalau kita punya perhatian ke mereka, kita fokus ke mereka, mereka pun bertumbuh. Bukan masalah sekedar gaji ataupun benefit yang didapatkan, tetapi kalau mereka merasa tumbuh, mereka berkembang, rata-rata dua aja teman-teman. Dia bertahan ataupun resign dari klinik kita adalah pertama ya tadi ya dari ownernya, yang kedua dari ekosistemnya. Nah kalau yang terkait yang nggak yang tadi yang nggak sesuai harus disuruh-suruh, gak ada inisiatif, gak ada inovasi segala macam ya kita buat kesepakatan bareng-bareng teman-teman ya. Maunya kita seperti apa nih? Mau nggak dibukakan aja? Mau nggak kita tumbuh bareng? Mau nggak berkembang bareng gitu loh? Seperti itu Kang Indra. Baik, Dok. Jadi memang kehadiran dan juga kejelasan salah satu hal yang Yes, paling penting ya, Dok ya. Dan yes, dimonitoring juga pemantauannya. Itu tiga hal berarti ya, Dok ya, yang memang harus kita mulai perhatikan nih untuk bisa dapat tim yang mau tumbuh, tim yang solid, terus juga tim yang mau berkembang bersama-sama ya, Dok ya. Izin yes. ada pertanyaan lagi, Dok, dari Kak Zehan nih, dari Dokter Zehan. Dok mau nanya, yang pertama, sejauh mana reward dan punishment ini efektif untuk membangkitkan kesadaran dan loyalitas karyawan? Kedua, bagaimana cara membangun culture yang profesional, namun juga kekeluargaan sehingga mereka bekerja nyaman tapi juga profesional? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mempertahankan karyawan yang sudah kita? Seperti itu. Silakan. Banyak kali pertanyaan ini, Dok Jehan ini ya. Oke dok, pertama reward and punishment. Hmm, efektif nggak untuk membangkitkan kesadaran loyalitas pasien? Pasien lagi, loyalitas tim ya. Butuh dok reward and punishment, tapi kalau saya bukan apa ya, itu dulu yang dibentuk, tetapi sebetulnya ekosistemnya dulu dok. Ekosistemnya dibentuk, tetap harus ada sih, bukan reward tetapi apresiasi dok. Bukan bukan hanya juga bentuk uang, bukan hanya bentuk, tetapi mungkin aja sekedar penghargaan, kita apresiasi, tergantung orangnya mau diapresiasi secara personal kah atau memang diangkat di forum. Apresiasi rewardnya atau bisa bentuknya dari KPI yang kita buat. KPI kita buat, achievement ada klinik kita atau perusahaan kita oke, baik, achievement dari divisinya baik, achievementnya timnya baik, ya mereka dapat reward, dapat bonus ataupun insentif yang baik itu bulanan ataupun bonus tahunan. Tapi tergantung dari achievement dari mereka. Punishmentnya bentuknya ya memang kalau memang sistemnya kekeluargaan dok, jadi ya kalau saya lebih baik dirangkul dulu one on one. Kalau kita memang sebuah keluarga ya one on one dulu, ngobrol dulu, ngobrol dari ke hati ke hati, maunya mereka dia seperti apa. Memang butuh effort ya dok, di samping kita praktek juga, apalagi kita di rumah sakit, di puskesmas, kita masih ngurusin klinik kita, tempat praktek kita, memang butuh ada intas dulu, one on one dulu dengan mereka, meluangkan waktu kita, terutama orang-orang tadi ya, orang-orang yang memang dalam tanda kutip bermasalah, yang memang yang menjadi perhatian atau memang nggak achieve ya dari hasil KPI-nya, ternyata mereka nggak achieve itu, atau bermasalah terkait kedisiplinan, kehadiran,
ataupun hal-hal yang merusak ekosistem. Nah, kalau udah toksik ya harus diambil dong. Nggak bisa, kalau udah toksik mau nggak mau kita harus ambil. Ataupun orang-orang yang memang dalam arti dokter bilang starnya, dia pinter, dia punya potensi, dia the next leader, dia star, ya kita rangkul, kita one on one. Nah, orang-orang ini bisa kita aja perlakuan khusus di luar memang yang contoh dia dapat rata-rata semuanya dapat insentif semua, dapat berdasarkan achievement-nya mereka. Orang-orang tertentu kita dapat harus ada lebih sering kita in touch dengan mereka. Lebih dijalin relationship-nya sih dok, kalau kita yang tadi Kang Indra sampaikan dibentuk engagement-nya antara kita dengan mereka. Sehingga ya tadi ya yang tadi nyambung pertanyaan kedua dan ketiga, terbangun culture yang profesional tapi juga kekeluargaan. Ya tadi dibuat nyamannya, dibuat gini, kalau kita mau buat sama ya, tanaman kita tumbuh, kolam ikannya sehat, yang kita kita jaga itu kalau akuarium itu kolam itu ya airnya. Kalau tanaman ini kita jaga tanahnya. Jadi ekosistemnya harus kita jaga, budayanya kita jaga. Dan budaya ini, culture ini itu peran dari kita sebagai leader, sebagai owner itu sangat penting. Itu Kang Indra. Baik, Dok. Terima kasih banyak. Kalau Dokter Jihan, kalau mau apa namanya, mau open mic ataupun open cam boleh kalau kita mau sharing-sharing. Kalau masih betul belum kuat ya. banget. Silakan Dok Jehan. Mungkin mau Baik langsung dok, ngobrol ya terima Dok ya. kasih. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok Waalaikumsalam. atas kesempatannya. Saya mohon izin off cam ya dok. Oke. Ya, sebetulnya saya memang belum memiliki klinik pribadi dok. Tapi Oke. mungkin ada rencana ke arah sana. Hanya kan saya sekarang bekerja di rumah sakit. Nah, di situ kan juga kebetulan karena saya juga penanggung jawab layanan di instalasi rehab medik, sehingga saya memang banyak menemukan problem-problem seperti itu juga gitu ya. Memang dasarnya itu dari SDM. Dan saya sangat setuju dok. Pertama itu yang kita harus rapikan tuh sebetulnya dari alurnya juga sih dok. Ya. Kejelasan apa yang harus dikerjakan, mereka harus ngapain itu tuh betul-betul menurut saya memang paling penting sih. Jadi pertama-tama yang pas ketika saya juga melakukan pekerjaan sebagai PJ layanan ini, itu dulu yang saya rapikan dulu karena nggak akan mungkin gitu. Yang satu nanti yang rajin ya rajin banget, nanti kalau yang males ya dalam tanda kutip ya males aja tanpa Ya. tanpa terdeteksi gitu loh. Jadi Ya. semuanya kelihatan sama padahal di bawah itu ternyata yang rajin itu super bekerja keras, kasihan juga gitu kadang-kadang. Nah itu kita rapikan. Cuman memang saya tidak memungkiri dok. Jadi kesadaran itu memang betul, saya setuju banget itu bawaan orang ya. Tapi kalau ini kan kalau kita bekerja di rumah sakit kan proses rekrutmen tentu bukan ranah saya kan. Ya. Tapi memang kesadaran tuh susah banget dok ternyata membangkitkannya. Ayo dong gimana nih, ya macam-macam lah, kesadaran untuk merapikan, kesadaran untuk memberikan satu layanan yang lebih untuk eh lebih ramah terhadap pasien misalnya. Itu kan bawaan masing-masing tuh seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kedisiplinan dok. Nomor 2 yang paling sering saya temukan adalah kedisiplinan. Mulai dari kedatangan, ketepatan waktu saat kedatangan, kemudian kepulangan juga gitu. Jadi 2 hal ini sebetulnya kelihatannya sepele, tetapi sangat-sangat mengganggu layanan kan, sehingga mundur semua, mundur gitu. Itu sih dok, jadi itu yang akhirnya menggelitik sebenarnya gimana sih, karena kita kan kalau saya hitungannya mungkin hanya middle management ya dok, bukan top Oke. management gitu. Yes. Tapi kan saya melihatnya jadi harus menyeimbangkan antara dari leader top management maunya A misalnya, kemudian menyampaikan ke yang di bawah saya, sebaliknya mereka inginnya apa itu kita sampaikan, itu kan di Ya. tengah-tengah agak kejepit Ya. kadang-kadang. Mungkin Agak itu dok. dok. Ya terima kasih banyak dok. Dokter Jihan boleh tahu rumah sakitnya pemerintah atau swasta? Pemerintah dok, pemerintah. Ya. Memang agak punten ya, agak susah ya kalau memang budayanya teman-teman di pemerintahan memang seperti itu dok. Jadi memang di mana-mana seperti itu ya, baik di yang saya
temuin di teman-teman di puskesmas, teman-teman di rumah sakit, pemerintahan agak susah. Memang yang tadi saya sampaikan ya atasnya udah dari dulu udah seperti itu dok. Nah, saran saya dok paling pertama yang di lingkup yang bisa dokter handle aja di bawahnya dokter. Yang dokter bisa handle, ya saran saya ini yang pengalaman saya efektif banget adalah one on one dok. Tapi memang ini effort ya, butuh waktu, butuh tenaga, butuh mental. Sering ngobrol dengan utamanya tadi ya tim teman-teman yang terkait kedisiplinan, komitmen, yang masalah kinerjanya dipanggil aja one on one. Maksud saya gini, ibarat kita magnet dok dengan besi. Kalau magnet itu kita sering ketemu, lama-lama besi ini jadi magnet juga. Nah itu sih ini saya. Jadi coba ngobrol, sering-sering ngobrol aja, sering bikin makan bareng. Kalau istilahnya di sini Kang Indra mayor istilahnya ya. Kita makan bareng, ngering bareng. Contoh kayak gini mau puasa nih, ayo kita makan bareng. Nah itu bagi saya sangat bikin event-event ataupun acara-acara memang di luar kerjaan. Nah itu salah satu bentuk budaya, membentuk hubungan satu sama lainnya lebih kuat. Itu sih dok kalau saran saya, dan ya bicara dari ke hati. Dampaknya mungkin orang itu nggak tahu kalau dia terlambat itu mengganggu layanan dan mengganggu pasien. Dibukakan ininya dok, kalau misalkan kamu jadi pasien, kalau kamu jadi A, B, C, jadi dibukakan. Tapi memang itu butuh proses dok ya. Membentuk kesadaran itu butuh proses. Dan kalau di pemerintahan kita bukan top management, bukan decision making, ya kalau memang agak susah, sudah menjadi toksik, jadi merambat kemana-mana, ya sampaikan ke atasan. Saya nggak mau orang ini. Kalau ini misalkan gitu dok ya, ini dilempar tempat lain misalkan. Ya butuh ketegasan dokter di situ sih. Karena budaya itu adalah salah satunya adalah decision making dok. Budaya itu decision making. Gitu. Kalau dari saya dok Jihan, thank you sudah sharing. Gitu Kang Indra. Baik. Terima kasih banyak dok untuk sharingnya. Nah, mungkin ya itu tadi ya dok ya, pendampingan yang memang harus diperbanyak lagi ya dok ya, karena biar engage-nya dapat nih. Kalau misalnya mungkin saat ini dok Jehan masih belum ada di ranahnya seperti itu, mungkin bisa dimulai dari timnya dulu ya dok ya, mulai one on one, pendampingan juga. Terus ada event, bukan event ya, mungkin ada acara-acara yang memang lebih intimate dengan timnya untuk berbicara seperti apa sih keinginan dari timnya, atau mungkin apa saja yang harus diperbaiki dan harus didampingi ya dok ya, di one on one kan saja gitu. Jadi lingkup yang memang dokter Jahan bisa pegang dulu untuk bisa merubah atau menciptakan budaya baru yang jauh lebih positif ya dok ya. Yes, betul. Itu tuh dokter Jahan. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Ini ada lagi dari Karevaldo, dok katanya Bismillah dok Cup, izin, emang benar katanya kita wajib datang before time dan pulang after time kalau mau KPI-nya bagus. Sementara saya harus mengejar kagak di tempat yang lain, mengejar juga mungkin ya, mengejar juga di tempat yang lain lagi. Mengejar jaga ini maksudnya kali ya Kang Indra ya. Betul. Silakan dok. Ya memang ya kita sebagai dokter ya memang gitu ya dok ya, dalam artian kita bisa di 3 tempat praktek ya, baik itu di rumah sakit, di klinik kita sendiri, ataupun di tempat lain. Dan ini memang butuh effort yang lebih ya dok, butuh tenaga yang lebih. Memang tinggal kita mau fokusnya kemana nih dok. Mau fokus memang kita sebagai dokter yang profesional, ya tetap juga kita kalau memang kita mau membentuk klinik kita, ekosistem di klinik kita, ya memang harus ada effort lebih. Salah satunya bukan masalah datang sebelum ataupun setelah, tetapi sebetulnya lebih banyak ya kita menjadi contoh, lebih sering berinteraksi tadi ya, engagement dengan tim kita, dok. Lebih sering kita ngobrol, kita sharing, sampaikan apa yang kita mau, value-value apa yang kita sampaikan ke mereka. Terserah dokter value-nya apa. Apakah value-nya kekeluargaan kah? Atau value yang agamis kah? Atau value apapun itu gitu loh. Atau profesional. Nah, itu memang butuh effort ya teman-teman ya. Bukan maksudnya hanya sebelum, before time, and then after time, tapi sebetulnya kan masing-masing punya KPI ya, punya
punya target, punya key performance-nya masing-masing, ya itu aja yang jadi fokus kita gitu loh. Yang jadi kita bahas dengan tim kita ataupun kita sendiri, ya kita bahas ya yang menjadi fokus kita itu gitu loh. Tapi bagi saya sebetulnya ya teman-teman ya, bagi saya sebetulnya baik itu KPI maupun OKR segala macam itu adalah tools ya. Tools tadi seperti yang Dr. Jehan sampaikan, utamanya ya memang bagaimana kita menemukan kesadaran kita gitu loh. Kalaupun kita sadar untuk bahwa kita kerja ini untuk bukan hanya untuk perusahaan loh, bukan untuk klinik atau rumah sakit kita loh, tetapi kita kerja itu untuk kita sebetulnya. Kalau kitanya bagus, effort, kitanya bertumbuh, nggak mungkin lah kita nggak ada istilahnya. Apa yang kita kerjakan tuh mungkin nggak ada hasilnya dong. Gitu. Pasti ada effortnya ya. Yang istilahnya orang-orang sampaikan banyak, ya mungkin nggak berupa uang, tetapi ya mungkin kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan pasti ada balasannya nih. Itu aja sih mungkin dari saya, Kang Indra. Baik, terima kasih banyak dok. Jadi bukan hanya sekedar tentang waktu juga ya dok, tapi dari penyelesaian tugas atau mungkin capaian-capaian yang memang harus diselesaikan ya dok ya. Jadi tidak Yes. berpacu dalam waktu, tapi ketepatan penyelesaian dari KPI-nya masing-masing. Seperti itu ya dok ya. Baik, Dokter Evaldo, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Semoga bisa terjawab ya untuk pertanyaannya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan dari teman-teman? Satu pertanyaan terakhir kayaknya dok ya. Kayaknya udah nggak ada yang nanya tuh, Kang Indra. Oke, siap. Atau Berarti ada yang mau pertanyaan open terakhir mic, open cam boleh boleh? juga, bebas nih. Kalau nggak Silakan. ada, kayaknya ini Kang Gilar nanya belum dijawab nih Kang Indra. Oke, iya saya kelewat di atas katanya. Siap Kang Gilar, kita bacakan ya pertanyaannya Kang. Dok, izin bertanya apakah ada tips dan triknya agar bisa memimpin tim khususnya di klinik terutama pada diri leadernya karena tidak sedikit leader dinilai otoriter. Di mana nih pertanyaan Kang Indra? Di atas dok, ada di atas. Oke. Gimana Kang? Saya nggak baca soal ini. Baik. Dok, izin bertanya apakah ada tips dan triknya agar bisa memimpin tim khususnya di klinik terutama pada diri leadernya karena tidak sedikit leader dinilai otoriter. Oke. Tips and trick. Oke. Begini teman-teman. Balik lagi, kita leader itu bagaimana ini ya, ke karakter, ke pembawaan. Sama dulu pun saya dibilang galak juga gitu lah, dibilang otoriter juga. Tapi sebetulnya yang tadi saya sampaikan, balik lagi ya, teman-teman tahu kok, tim kita tahu kok, karena mereka punya perasaan ya. Walaupun kita tegas, mungkin sedikit keras, tetapi yang kita hadapi ini manusia. Mereka punya hati gitu loh. Hewan aja, kucing, tumbuhan aja pasti punya jadi rasa ya, punya rasa. Yang kita pimpin ini punya rasa. Jadi ya sama, niat kita, kalau kita sudah berniat untuk kebaikan, bukan hanya sekedar KPI, bukan hanya sekedar target, tetapi bagaimana ayo kita tumbuh bareng-bareng, kita berkembang bareng, kita berbuat kebaikan bareng. Insya Allah, walaupun kita pembawaannya keras, otoriter, tapi yang penting kan goals-nya ya, niat kita apa sih gitu loh. Dan mereka pasti ikut merasakan juga sih. Gitu. Pertanyaan dari Kang Gilar ini atau gimana Kang Indra? Betul, dari Kang Gilar. Oke. Jadi ini sedikit sharing ya teman-teman. Ini pun saya sering sampaikan ke teman-teman juga. Jadi tim kita, keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan kita itu bagaimana kita teman-teman. Dan kalau kita bicara agama saya, di Quran disebutkan juga kita dijodohkan dengan ya memang sesuai dengan jodohnya kita. Jadi sebetulnya kita nggak usah, ini saya dapat dari mentor saya juga, dari guru saya, waktu saya pusing dengan masalah dokternya keluar masuk, dokternya toksik segala macam, akhirnya saya keluarkan segala macam. Saya tanya, Mas, bagaimana sih cara mendapatkan tim yang baik? Oke. Jawabannya,
Tapi baru sekarang saya mendapatkan jawabannya ya. Jawabannya tenang aja dok, nanti pun yang datang ke kita akan sesuai dengan kita gitu. Jadi ini buat teman-teman Kang Indra terutama yang belum dapat jodoh ya, baikkan aja kitanya, nanti yang datang kita, tim-tim kita, dan istri kita, anak kita, lingkungan kita, termasuk rezeki yang datang ke kita ya sesuai dengan kita. Gitu Mantap Kang sekali, Indra. Dok. Mantap sekali itu. Kang Gilar. Thank you Kang Gilar pertanyaannya. Siap, Dok. Thank you banget. Yes, Dokter Maulana tergantung vibrasi kita. Kalau bahasa baratnya namanya law of attraction. Gitu. Oke, Kang Indra, kayaknya sudah banyak kita ngobrol-ngobrol ini. Baik, Dok. Energi Terima kasih kita udah banyak. bagus dari pagi, saya udah banyak ketemu orang jadi udah agak low sebetulnya. Terima kasih banyak ya dok ya untuk sharingnya, terus juga mungkin tips dan triknya ya. Jadi memang dimulai dari diri sendiri aja ya dok ya, dari diri sendiri Iya, juga. betul. Dan kejelasan ya dok, yang paling penting kejelasan. Dan tadi yang sudah dokter Yusuf bilang, sentuhlah dari hatinya. Karena kalau udah Yes. dapat hatinya, bisa dengan mudah kita direct tanpa harus mungkin ini ya dok, ketegasan yang berlebihan, tapi kalau udah dapat hatinya kita arahkan perlahan pun bisa langsung dapat ya dok ya. Jadi dokter Gilar, Kak Gilar atau ya dokter Gilar, jadi jangan lupa untuk sentuh hati timnya biar Saya dapat bukan dokter vibrasinya, biar sebenarnya. Saya dulu anak buahnya Pak Dokter Yusuf. oh Kak Gilar. Berarti saya sebut Kak Gilar aja ya Kak ya. Gitu Kak Gilar. Jadi disentuh dulu aja hati timnya, terus kita mulai perbaiki diri sendiri karena itu akan berbalik lagi energinya. Jadi reflection energy yang tadi sudah dibilang juga oleh Dr. Yusuf, reflectionnya kita banyak menebar kebaikan, maka tim kita pun akan jadi baik. Seperti itu. Terima kasih banyak semuanya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kita cukupkan di pertanyaan terakhir ya dok ya, di Kang Gilar tadi. Terima kasih banyak juga Dr. Yusuf untuk waktunya. Sama-sama. Ya, Pada malam hari ini semua yang kita bahas semoga bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua ya dok ya. Ya. Baik, terima Thank you, kasih banyak. Dengan senang hati Pak. teman-temannya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya akhiri untuk pertemuan Zoominar pada malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan lagi boleh langsung tanya-tanya di grup aja. Terima kasih banyak sekali lagi Dokter Yusuf dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum. Makasih banyak semuanya. Izin live. Sehat-sehat, Pak Dokter. Sama-sama Kang Gilar, Solin.